Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kecerdasan jamak yang berkaitan dengan kemampuan kognitif anak. Ya, perkenalkan, nama saya Ilma Latifatul Lutfiyah. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mahasiswa angkatan 2020 dengan NIM 2002070003. Ya, pada hari ini saya akan memaparkan video tentang kemampuan kognitif anak, yaitu kecerdasan jamak yang dimiliki oleh anak. 3. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan jamak yang dimiliki oleh anak. Kecerdasan jamak yang pertama adalah kecerdasan logika matematika. Ya, dalam diri seorang anak dibekali potensi mengenai kecerdasan kemampuan logika anak, logika matematika dalam anak. Ya, kemampuan atau potensi ini bisa kita stimulasi ya untuk anak-anak supaya dapat mengklasifikasikan urutan angka, mengurutkan besar kecilnya benda dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa media sederhana yang dapat dilakukan untuk menstimulasi kemampuan atau kecerdasan logika matematika anak, yaitu dengan mengenalkan kecerdasan logika matematika anak bisa kita stimulasi dengan beberapa media sederhana, yaitu misalnya media sebagai berikut. Pada media ini ya kita memperkenalkan tentang logika matematika anak, yaitu anak-anak diperkenalkan dengan angka-angka dasar. Ada angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi ceritanya wortel ini memiliki angka-angka ya yang ada di sudut gambar. Jadi nanti anak-anak diminta untuk menyebutkan angkanya ya, dan itu melatih kemampuan logika matematika anak. Jadi anak-anak belajar tentang matematika, yaitu mengenal angka-angka ya. Kemudian kita bisa menghitung ada berapa wortel yang ada di dalam, dengan kita bisa wortelnya kita buat dengan selucu mungkin agar anak-anak tertarik. Ini juga media yang sama yang bisa kita kenalkan untuk melatih atau menstimulasi kemampuan logika matematika anak. 3. Kecerdasan jamak selanjutnya adalah kecerdasan verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak, di mana anak mampu untuk menceritakan kejadian-kejadian apa yang anak itu rasakan, yang dirasakan, yang didengar, dan yang dilihat. Dan kita bisa menstimulasi kecerdasan verbal linguistiknya itu dengan media-media sederhana yang kita buat. Misalnya kita membuat gambar yang lucu, kita bisa meminta anak-anak untuk menceritakan apa yang dia lihat. Ya, pada gambar ini wortel yang sedang bersedih. Ya, kita tanya kepada anak itu, mana komentarnya, wortelnya kenapa bisa sedih? Ya, anak-anak dengan secara sadar mengeluarkan pendapatnya mengenai keadaan dari si wortel ini, kenapa bisa sedih ya. Kemudian kita bisa tanya mengenai siapa yang suka wortel gitu, atau wortel itu warnanya apa sih gitu. Jadi kita bisa memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga anak-anak itu mampu untuk mengeluarkan atau mampu untuk berbicara mengenai apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, dan apa yang dia dengar. Kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan moral. Jadi kecerdasan moral adalah kecerdasan
yang dimiliki oleh anak, di mana anak-anak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak-anak dapat menaati aturan-aturan, ya. Anak-anak mampu untuk berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang orang lain berikan kepada dia, ya. Dan cara untuk menstimulasi dari kecerdasan moral dari anak, misalnya kita bisa lakukan dengan kegiatan bermain, misalnya bermain petak umpet yang memiliki aturan, ya, sehingga anak-anak dilatih untuk kemudian bisa mentaati aturan, ya. Kemudian anak-anak kita ajarkan mengenai berbagi ketika anak-anak membawa makanan, ya, ke sekolah. Jadi anak-anak kita latih untuk bagaimana berbagi kepada temannya, misalnya yang tidak bawa makanan gitu. Kemudian membagi snacknya kepada teman-temannya yang tidak bawa snack, seperti itu. Jadi kecerdasan moral, ya, itu penting kita ajarkan kepada anak-anak, karena masa anak usia dini merupakan masa emas, atau bahasa kerennya the golden age dari seseorang. Jadi masa keemasan dari seseorang itu sangat tepat, dan masanya adalah ketika anak usia dini. Maka sangat perlu kita biasakan untuk anak-anak selalu melakukan hal-hal yang baik. 3. Ya, kecerdasan yang dimiliki oleh anak selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik tubuh. Kecerdasan kinestetik tubuh adalah salah satu dari banyaknya macam kecerdasan yang dimiliki oleh anak, ya, agar anak dapat menggerakkan tubuhnya secara aktif. Misalnya anak-anak diajak untuk berolahraga, ya, berlari, melompat, ya. Kemudian anak-anak diajak untuk menggerakkan tangan-tangannya, misalnya menggambar, ya, mencoret dan sebagainya. Dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi kecerdasan kinestetik tubuhnya adalah salah satunya menggambar. Ya, berikut adalah media yang bisa kita lakukan, ya. Jadi kita memerlukan cat air dengan berbagai warna, ya. Dia bisa melukis dengan jari-jarinya. Jadi kita mengajak anak-anak untuk melukis dengan jari-jarinya sendiri. Ya, misalnya kita menggambar jerapah dengan melakukan warna kita tempel, kita balurkan ke seluruh jari-jari kita, kemudian kita tempelkan. Anak-anak kita ajak untuk menempelkan tangannya, sehingga secara tidak langsung anak-anak secara aktif dan secara sadar kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan bagian tubuhnya. Misalnya tangan, dia bisa berkreasi dengan sekreativitasnya untuk membuat dengan apa yang dia sukai. Tetapi ya, sebagai guru harus terus memberikan bimbingan. Misalnya gambar jerapah, ya, dengan ada gambar awan, gambar bunga di samping dan di bawahnya. 3. Ya, kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan natural atau yang berkaitan dengan alam. Jadi proses belajar itu tidak selalunya kita lakukan dalam ruangan. Ya, kita bisa mengajak anak-anak untuk keluar, ya, melihat lingkungannya, melihat alamnya, mengenali ada apa saja yang ada di sekitar alamnya. Misalnya kita mengidentifikasi warna daun, bentuk daun, jumlah daun dalam setiap tangkai, ya. Media itu tidak selalunya kita membuat, ya, tetapi alam juga merupakan sudah menyediakan bahan ajar, ya, untuk kita bisa gunakan dalam proses pendidikan, ya, yang mana itu bisa merangsang atau menstimulasi, ya, banyak kecerdasan dari anak. Misalnya anak-anak dikenalkan tentang warna daun. Tidak semua daun berwarna hijau, ada yang hijau tua, hijau muda, ataupun sedikit kecoklatan. Anak-anak juga dapat diajak untuk menghitung jumlah daun dan bentuknya. Oh, bentuk daun ini sama seperti jari-jari, seperti itu.
3. Ya, kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan visual spasial. Ya, visual spasial ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh anak, di mana anak mampu memahami sudut pandang ruang. Misalnya anak-anak dikenalkan mengenai sudut-sudut ruangan, sudut ruangan yang ada di bawah, yang ada di atas, samping kanan, samping kiri, ya, ataupun anak-anak diajak untuk melipat kertas sesuai dengan apa yang mereka kreasikan, ya, bentuk segitiga misalnya, ya, bentuk segitiga, ataupun ingin membuat kapal-kapalan, ya, dengan sesuai dengan kreativitas mereka. Kita membiarkan, ya, anak-anak untuk mengeksplor apa yang mereka inginkan, yang mana memang dengan proses eksplornya itu, ya, secara sadar dan secara aktif anak-anak akan memperoleh kecerdasan kognitifnya. Jadi kertas ini dia akan berpikir, kertas ini bagaimana supaya saya bisa melipat dan bisa membentuk kapal-kapalan, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu merupakan media-media sederhana, bisa kita pakai kertas-kertas yang berwarna supaya anak-anak lebih tertarik untuk mengerjakannya. 3. Kecerdasan yang ke-7 adalah kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial adalah kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Misalnya anak-anak diajak untuk bekerja sama memecahkan satu masalah, misalnya membuat rumah-rumah dari kotak-kotak Lego, ya. Kemudian anak-anak diajak untuk peduli terhadap teman-temannya dan lain sebagainya. 3. Kecerdasan yang ke-8 adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu anak-anak, ya, dibiasakan untuk berada dalam kelompok-kelompok, ya. Anak-anak misalnya diberikan satu permainan di mana anak-anak harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi anak-anak, ya, diajak untuk mampu bersosialisasi, mampu bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Jadi anak-anak diajak untuk aktif, ya, diajak untuk selalu berinteraksi dengan sosialnya. 3. Kecerdasan yang ke-9 atau yang terakhir adalah kecerdasan musikal, yaitu anak-anak kita ajak dan kita biasakan untuk mampu merespon aktif dan mengingat setiap lagu-lagu atau gerakan yang kita ajarkan. Misalnya kita berikan lagu-lagu yang mengajak anak-anak untuk bergerak aktif, misalnya lagu kepala, pundak, lutut kaki, ataupun lagu-lagu yang membutuhkan gerak-gerak aktif dari anak, sehingga anak-anak diajak untuk berpartisipasi aktif dalam dunia sekolahnya, dan dalam hal itu, dalam prosesnya anak-anak diasah kemampuan kognitifnya, yaitu untuk selalu bergerak aktif dalam proses pembelajaran. Yang mungkin itu tadi serangkaian pembahasan kita di 9 kecerdasan jamak yang dimiliki oleh seorang anak. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.